milih pemimpin itu memang sangat penting 5 tahun sekali. Sepenting kita nonton timnas gitu loh. Lokasi TPS itu harus ramah disabilitas. Selama dia masih bisa menggunakan kewajibannya itu kan ya masih dilayani. Tapi kalau misal itu mengganggu ya mestinya sudah tidak usah lagi kan. Makanya di awal ngobrol tadi syarat jadi KPPS saya bilang kan harus hobi. Kalau yang tidak hobi ini terkekang aturan ini. Kalau pada intinya tugas pemenang kita PPK kita adalah melaksanakan semua tahapan pemilihan. Halo guys, kembali lagi di Tekken Production dengan host kalian tercinta, saya Miko alias Komeng. Ya, Kiki, Marcel. Hari ini kita ada pembahasan yang lumayan seru nih, seru dan berat karena kita akan membahas soal pemilu. Ya, lebih tepatnya ke penyelenggaraannya sih ya, Mas ya. Tentunya ke ada pilkada ya. Pilkada. Pilkada ini identik sama apa ya, Mas ya? Apa ya, mungkin kalau ke hal politik itu saya agak berbahaya sebenarnya. Agak pusing juga, nggak tahu. Banyak juga teman-teman yang nggak tahu kan. Ya, tapi ini kita tentunya nggak terlalu membahas soal politik, tapi ke penyelenggaraan pemilihannya. Karena pasti banyak teman-teman yang masih agak bingung soal gimana nih sebenarnya cara mencoblos yang baik atau datang ke tempat itu antrinya bagaimana. Iya. Mungkin kan apalagi yang teman-teman yang baru punya KTP mungkin kan Mas Ya masih awam mungkin masih pada bingung kan. Itu hal yang wajib tapi kadang-kadang memang masih pada bingung gimana gitu kan. Mungkin sosialisasinya kurang atau apa, tapi nah di sini kita akan mencari tahu semua itu bersama Pak Khoiruh Andriansyah. Baik, kita panggil saja. 1, 2, 3, let's begin. Pak Andi. Pak Andi. Minarak. Makasih. Tepuk tangan ya. Pak Andi. Ya, Mas. Tahu lengkapnya Pak Khoiruh Andriansyah, nggih? Ya. Andriansyah atau Andiansyah sih sebenarnya? Pakai R. Oh, pakainya Andriansyah. Andriansyah. Juga ya. Tapi lebih akrabnya disapanya Pak Andi Pak kalau nggak salah. Ya, itu teman-teman SD kecil dulu kan Nama kecil ya. Ya, Pak, nyebut R kan susah kalau masih SD. Makanya akhirnya jadi hilang. Jadi pada Andriansyah sih ya. Cari Andriansyah sama Andi kayaknya sedesa masyarakat lebih tahu ke Andi. Wah, tapi ini terkenal banget di Kalipuning, Mas. Wah, iya. Makasih. Pak Khoiruh Andriansyah, selama ini kan kalau kita teman-teman, apalagi lingkungan Kalipuning kan lebih taunya Pak Andi ini kan sebagai sekretaris desa atau Pak Carik, nggih? Ya, betul. Bisa dijelasin sedikit tentang kesehariannya Pak Carik atau saya manggilnya Mas Andi aja lah, jangan Pak Carik kayaknya kok. Kalau Pak kayak itu apa? Ya, boleh lah Mas aja. Saya juga seumuran sama Mas Kiki Komeng ya. Keseharian sekarang benar saya pekerjaan pokoknya sekretaris desa di Desa Kalibening mulai tahun 2017. Kalau sebelum itu ya di sosial terus keseharian kepemudaan gitu. Kalau sekarang ya rutinitas. Jadi perangkat desa kan memang sudah ada aturannya, kita masuk 5 hari kerja dari pagi sampai jam 4 sore. Ya cuma di kantor desa aja kalau keseharian karena memang sudah punya kewajiban sih. Kecuali Sabtu Minggu lah memang ada kegiatan lain di rumah juga buka usaha biliar Mas. Suka biliar nggak? Oh biliar, saya suka sih. Hobi biliar juga ternyata. Silakan mampir aja, saya punya tempat biliar tepatnya di kios lapangan Desa Kalibening paling pojok.
namanya Quantum Biliar. Sekalian promo ya Mas. Iya siap. Ini teman-teman yang pada suka biliar nih. Boleh join di Quantum Biliar ya. Quantum Biliar. Itu di lokasinya di pojok terminal. Pojok Atau kios lapangan. lapangan. Ya, paling pojok sebelah utara. Itu pastinya oke banget ya fasilitasnya ya Pak. Ya, Jamin. bisa untuk latihan lah. Nanti serius juga bisa nanti latihan bareng. Kalau pengen jadi atlet biliar ya kita nanti latihan bareng lah gitu bisa. Berarti teman-teman Taken ini bisa ini ikut. Ya, bisa. Boleh. Ada yang Boleh order banget. ya. Pak Heru Andriansyah, selain kesibukan tadi, berarti Pak Heru Andriansyah ini jadi ketua PPK kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ketua PPK dan PPK untuk apa namanya pilihan-pilihan itu ya seperti kayak pilkada gitu ya. Ya, PPK itu kan badan ad hoc ya, jadi nggak selalu ada gitu. Jadi PPK ada itu kalau ada kegiatan pemilihan, kayak kemarin pemilu kan sudah berakhir 14 Februari sudah pemilihan, 2 bulan PPK sudah selesai. Dan pilkada ini juga ada pembentukan PPK lagi, badan ad hoc untuk membantu kegiatan di tingkat kecamatan. Lah, alhamdulillah saya masih dipercaya ikut seleksi dan ikut PPK lagi jadi ketua lagi gitu Mas. Seperti kalau PPK itu untuk pemilihan presiden pun masuk ya, masih masuk. Ya kemarin pemilu yang kemarin. Pilkada juga ya yang mau diselenggarakan di tanggal 27 November ya. Iya, kalau sekarang kan pilkada serentak. tapi kalau sebelum masuk lebih jauh tentang PPK Pak, berarti Pak Andi ini Mas Andi lah ya, lebih Ya, akrab aja ya. Mas aja lah. Biarpun rambutnya putih masih Mas. Karena pikiran banyak nih. Mas Andi berarti turut ikut serta untuk mensukseskan di Pilkada 2024 pastinya ya? Iya, tugas wajib itu, tugas utama penyelenggara adalah mensukseskan pilkada serentak ini. Itu tujuan utamanya. Kita penyelenggara teknis, jajaran KPU sampai nanti ke tingkat di TPS ada KPPS. Tujuannya satu, pemilu ini pilkada ini harus sukses gitu Mas. Harus sukses. Kalau Mas Andi itu kalau tentang PPK itu apa sih PPK itu? PPK itu kalau singkatannya ya Mas, Mas Komeng, singkatannya Panitia Pemilihan Kecamatan. Sorry, Mas Komengnya saya. Ini Mas Marcel. Marcel, ini Komeng. Saya lebih ke Marcel, saya asli dari Belanda. Jaksel kali. Naturalisasi ini. PPK itu singkatannya Panitia Pemilihan Kecamatan. Jadi tangan panjangnya KPU di tingkat kecamatan gitu. Oh iya, tahu perwakilan dari KPU istilahnya lah, Ya. di tingkat kecamatan ya. Tapi kalau itu ya Pak, setahu saya kalau PPK itu kan berarti tingkat kecamatan ya. Ya betul Mas. Nah berarti kalau ada tingkat kecamatan berarti kan mungkin ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, itu ada juga berarti. Iya betul. Penyelenggara pemilihan atau pemilu atau pilkada di Indonesia itu kan ada 3 sebenarnya. Kalau di tingkat pusat itu ada 1 DKPP, kemudian ada Bawaslu dan penyelenggara teknisnya itu KPU tingkat pusat, KPU RI. Kalau di tingkat provinsi berarti ada KPU provinsi, kemudian ada KPU kabupaten. Nah, kalau kecamatan ini sudah badan ad hoc. Badan ad hoc itu dibentuk ketika ada kegiatan pemilihan. Kalau KPU yang tadi kabupaten, provinsi sama pusat itu kan tetap mereka 5 tahunan seleksi dan ditetapkan. Tapi kalau di tingkat kecamatan, desa dan nanti sampai ke tingkat TPS itu badan ad hoc namanya. Itu Badan dibentuk ketika ada pemilihan begitu. Oh, berarti badan ad hoc. Badan ad hoc apa net hoc sih Pak itu? Ad hoc. Ad hoc ya. Ya. Berarti Sementara itu lah. untuk sementara Iya. ya. Oh. Iya bersifat sementara berarti hanya untuk Ya. momen-momen seperti ini ya. Kayak cintanya dia Mas. Sementara. Kalau untuk PPK ya, PPK itu di tingkat kecamatan. Kalau untuk tingkat kecamatan berarti masih ada dibagi lagi untuk ke tingkat desa, Ya, kedua itu ada istilah-istilah lagi yang lain. Ada. Nah, kalau desa PPS.
PPS. Kalau PPS itu dari tingkat desa berarti kelurahan ya. Iya, desa atau kelurahan itu ada PPS, panitia pemungutan suara singkatannya itu. Itu tingkat desa. Dan yang paling bawah, yang ujung tombaknya KPU itu KPPS. Mereka penyelenggara yang ada di tingkat TPS. Yang pada hari H, hari pemilihan besok 27 November itu, mereka lah yang melaksanakan kegiatan pemungutan dan perhitungan suara. Yang di lingkup di tempat pencoblosan TPS, TPS-nya itu ya. Betul. Oh, tapi kan tadi udah banyak banget ya, Pak. Oh, Mas Andi itu kayak KPPS, PPK, PPS. itu PPS. Lah itu ada syarat-syaratnya apa enggak sih, Mas? Maksudnya kalau kayak ini teman-teman misalnya gitu, ada yang sebenarnya tuh pengen gitu. Berminat. Itu kan mungkin belum terlalu tahu atau mungkin ada tapi belum terlalu tahu gitu. Itu syarat-syaratnya apa aja sih, Mas Andi? Kalau syarat resminya nanti di pengumuman ataupun di PKPU-nya ada. Tapi kalau saya sendiri ya, syarat pertama harus hobi, Mas, pemilihan. Iya. Oh, kita harus hobi. Senang sama politik dulu ya. Kalau nggak senang sama politiknya senang juga. Politik cuma lebih ke sisi penyelenggaranya. Bukan politik yang kampanye dan lain-lain, bukan. Kalau syaratnya yang jelas warga negara Indonesia. Biasanya syarat umur usia 17 tahun ke atas. Berarti Mas Marshall nggak bisa ya? Kalau saya di bidang seperti itu kayak mungkin lebih enggak kayaknya. Ya. Lebih ke hiburan ya, Mas? Lebih ke hiburan. Contohnya seperti biliarnya mungkin ya. Jadi petugasnya saya nggak apa-apa lah. Lulusan SMA itu sehat, nanti ada surat keterangan sehat gitu. Itu kan ketika akan ada pilihan kayak kemarin ini 6 bulan sebelum pemilihan kan badan ad hoc harus terbentuk. PPK, PPS terutama itu harus terbentuk. Nanti KPU kabupaten itu buka peluang lowongan ada PPK dan PPS. Sekarang pakai sistem semua, pakai Siakba. Kita daftarnya juga pakai aplikasi. Ya kita daftar, nanti ada seleksinya. Pertama seleksi administrasi yang saya sebutkan tadi, ada surat pernyataan sehat, lulusan SMA. Kalau lolos administrasi nanti masuk tahapan berikutnya, tahapan seleksi tulis. Seleksi tertulis biasanya diambil berapa? 3 kali kebutuhan biasanya. 3 kali kebutuhan. Misal PPK itu kan jumlah anggotanya ada 5. Seleksi itu nanti diambil 15 orang. Untuk masuk seleksi terakhir. Seleksi terakhir dari 15 orang itu nanti diwawancara. Nah mereka nanti dipilih oleh KPU kabupaten. PPS juga sama ya. Walaupun PPS-nya itu tingkat desa, identik di bawah PPK, tapi enggak. Badan ad hoc sampai KPPS itu yang bentuk KPU semuanya. Berarti sampai badan ad hoc-nya pun itu harus ada seleksi-seleksinya. Seleksi semua, ya. Sama persis tahapannya, sama persis yang seperti yang saya sampaikan tadi. PPK seperti itu, KPPS pun seperti itu. Mungkin karena terbatasnya informasi. Kalau zaman dulu memang lebih ke penunjukan ya, zaman-zaman yang lampau yang lalu. Tapi kalau sekarang semua kan pendaftaran itu sebenarnya sama. Pendaftaran itu harus ke pusat KPU. Sekarang lebih mudah, ada sistem. Nah, karena nanti KPPS kan dibentuk paling terakhir ya, kan sudah ada PPK, sudah ada PPS gitu. Jadi nanti mereka membantu KPU. Baik sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat, menempel pengumuman pembukaan lowongan KPPS itu di masing-masing sekretariat atau di tempat umum, biasanya di kantor desa lah. Di kantor desa lah. Kami PPK dan jajaran PPS itu membantu menyampaikan pengumuman. Tapi semua proses seleksinya itu sepenuhnya tanggung jawab dan tugas dari KPU kabupaten. Dari pusat ya. Berarti yang penseleksinya tetap dari kabupaten. Iya, betul. KPU. Misalnya kayak mungkin malah saya kira itu kalau PPS berarti kan tingkat desa yang nyeleksi kecamatan gitu mungkin. Berarti enggak. Kalau di jajaran KPU itu badan ad hoc dibentuk oleh KPU semua. Ya karena kita jajaran terbentuk lebih dulu, bantulah. Kita bantu apa yang dibutuhkan oleh KPU kabupaten. Kayak gitu. Berarti kalau selanjutnya tentang KPPU itu PPK dan sebagainya, PPS. Berarti ada hal yang kalau sampai sekarang itu masih dibuka apa enggak sih?
Mas Andi? PPK-nya? Ya, Ya sudah tutup. Ini kan sudah hampir tutup selesai ya. Udah hampir selesai malah ya. 7 hari lagi kan sudah resepsinya ya hari iya. inti puncaknya kan 27 November. Berarti memang strukturnya itu udah terpasang berarti ya. Iya. Iya. Jadi PPK PPS itu dibentuk 6 bulan sebelum. Karena banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Jadi yang dibentuk 1 bulan sebelumnya itu cuma KPPS. KPPS. Iya, yang ada di Yang PPS. lapangan itu ya. Oke, kalau kami PPK, PPS itu dibentuk dulu 6 bulan. Karena ada persiapan. Jadi pemilihan ini kan prosesnya banyak. Pemutakhiran data. Ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi kalau sekarang ya udah nggak ada pembukaan lagi. Ini udah hampir selesai malah. Iya, Setelah iya. pemilihan kalau Iya. aman udah selesai dan kita berhenti juga selesai sesuai dengan SK. Videonya lumayan telat nih. Mungkin kalau teman-teman yang penasaran pengen nyoba jadi PPK dan sebagainya, nanti sudah dijelaskan tadi juga sama Mas Andi tentang syarat lalu sama administrasi dan Iya, sebagainya itu ya Mas. betul, Itu bisa tahapan-tahapan. dicoba di pemilihan tahun Yang akan depan yang datang. akan datang ya Mas ya. Terus selanjutnya Mas, berarti selama 6 bulan itu yang disiapkan, kalau setahu kami kan misalnya kayak pembentukan pemilihan ya wis nyoblos. Betul. Berarti tadi ada pemutakhiran data, terus Betul. berarti itu nanti ada yang datain gitu Iya. setiap warga gitu. Iya, betul. Proses yang paling panjang selama 6 bulan yang hampir tidak berhenti itu proses data. Pendataan pemilih gitu loh. Proses pendataan pemilih itu yang paling panjang. Jadi ada nanti kan kemarin kalau diingat-ingat kan ada petugas dari KPU ya. Nggih. Ya yang datai Iya. Oh ya, Mbak undangan lah ya, undang-undang untuk pencoblosan itu ya. Kalau undangan belum. Oh, belum. Kalau undangan namanya C pemberitahuan itu nanti dibagi H-6. Di besok lah 2 hari lagi nanti ada KPPS yang akan ke rumah nganter pemberitahuan itu. Oh iya Mas, tapi tadi kan udah dijelaskan juga ya tentang PPK, terus KPPS dan sebagainya itu. Lah, itu tugas dan wewenangnya selama 6 bulan itu selain pemutakhiran data yang tadi udah disebutkan sama Mas Andi, itu apa aja sih? Kalau pada intinya tugas wewenang kita PPK, PPS banyak Mas. Tapi pada intinya kita adalah melaksanakan semua tahapan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan pemilihan dari pemutakhiran, persiapan, termasuk logistik. Nanti yang paling penting di pemilihan kan logistik, jalurnya, gudangnya di mana yang tidak bocor. Semualah. Jadi pemilihan ini kan kegiatan yang sangat besar ya. Sampai nanti TPS itu kan ada aturan-aturan, ada standarnya. Kalau tugas pemenang kita PPK PPS saya rangkum aja ya. Jadi kita melaksanakan tugas semua tahapan-tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan yang ada. Gitu. Ya, termasuk kalau pemutakhiran data yang kemarin itu dulu kan kita ngeceknya supaya pemilih itu valid kan sampai ke rumah-rumah. Iya. Ada ingat ya pakai rompi namanya Pantarli. Iya. Tugas pemutakhiran data pemilih. Iya. Nah itu salah satu badan ad hoc juga yang hanya dibentuk 1 bulan untuk memutakhirkan data. Oh, berarti itu termasuk badan ad hoc juga ya? Iya, saking hati-hatinya KPU karena hak suara kan 1 orang 1 suara, one man one vote itu wajib. Jadi semua orang didatangi per rumah supaya mereka benar-benar terdata, bisa menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 27 November. Gitu Mas Komeng. Iya, tapi tadi udah cukup dijelaskan juga ya tentang PPK dan sebagai KPPU, KPPS, terus PPS ya. Nah ini nanti kita lanjutnya tuh agak berat lagi Mas. Saya agak suka nih pembahasan selanjutnya ini tentang tahapan-tahapannya. Soalnya nih lebih menarik. Biasanya kalau tahapan-tahapan itu kan ada yang
yang kertas suara yang dibagaimanakan Iya, ya. itu hal-hal yang Ya itu Penting mungkin itu, hal yang tidak diinginkan tapi Iya. sering terjadi. ya sering terjadi gitu. Jadi kita kayaknya tuh butuh kopi nggak sih Mas? Iya, Mas aja butuh kopi. enaknya Banget bisa ini. ngopi. Kayaknya- Butuh kayaknya ngopi. kok garing ini. Iya. Mas Geblin, Mas Geblin. Kopi. Monggo Mas, sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Boleh ngerokok ya. Nyantai, Nggak apa-apa lah, rokok biar santai Mas. Terima kasih. Ini bahkan produksinya kelihatan juga nih. Lebih santai aja. Iya. Jadinya masuk juga sih. Nah, ini kalau udah masuk ke tahapan pemungutan suara nih Mas Andi. Kalau hal-hal tentang tahapan pemungutan suara sebagai orang awam itu biasanya taunya datang, nyoblos, dicelup tinta, foto, story, udah. Biasanya kayak gitu Mas. Nah ini kalau dari sudut pandang penyelenggara itu sebenarnya yang baik bagaimana, atau yang itu sebagai pemilih yang lebih bijak itu seharusnya seperti apa, itu bisa dijelaskan juga dari Mas Andi itu. Ini tata cara di lokasinya. Iya, di lokasi, lebih di lokasinya lebih di mungkin lokasi ya. mungkin. Karena kalau di lokasi kayaknya banyak yang masih bingung kalau apa namanya, misalkan ada orang yang udah tua itu ya, Iya. misalkan udah jompo gitu kan, itu kan punya hak suara juga kan, tapi kan mungkin masih bingung gimana gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan tuh Mas Andi. Ya. Nah ini kan memang udah mendekati ya, udah 7 hari lagi lah. Amin 7 kalau bagi kami penyelenggara itu tinggal menghitung 7 hari lagi. Persiapan ini sudah mulai ini. Ini besok tanggal Hamin 6, kalau nggak salah hari Rabu sudah mulai pemberitahuan. Jadi KPPS yang nanti bertugas, ada 7 orang yang bertugas di TPS ini sudah mulai memberitahukan, menginformasikan kepada warga kalau 27 November itu akan ada pemilihan pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga pemilihan bupati dan wakil bupati. Hamin 6-nya, nanti di Hamin 3-nya mereka sudah memberikan C pemberitahuan yang tadi disebut undangan ya. Ya, undangan. Kalau masyarakat lebih tahunya undangan itu sebenarnya, kalau kami di penyelenggara namanya formulir C pemberitahuan. Formulir C pemberitahuan. Ya, diberikan, didatangi rumah ke rumah. Kalau yang misal ada masyarakat lagi merantau, bisa dititipkan selama dia akan barangkali pulang ya, menggunakan hak pilihnya nanti, dititipkan, nanti diterima pihak keluarga. Bahkan sekarang juga lebih dipermudah karena teknologi udah maju. Kami penyelenggara KPPS juga boleh memberikan undangan lewat elektronik. Salah satunya yang paling umum kan WA ya. Boleh difoto, dikirim WA kepada pemilih. Oh gitu. iya Mas Andi, maaf saya potong nih. Kalau untuk pemilih yang misalkan merantau di luar kota itu, Iya. berarti harus pulang ke daerah sendiri dulu ya, baru bisa noblos atau bisa noblos di sana. Ya, itu sekarang kan pilkada ya, bukan pemilihan umum ya bedanya. Kalau pilkada ini kan milih gubernur Jawa Tengah sama bupati Banjarnegara kita kan. Jadi hanya orang-orang yang ber-NIK Jawa Tengah yang gubernur. Kalau Berarti yang harus bupati berarti memang dia harus Banjar. pulang ya. Iya, beda dengan pemilihan kemarin. Kalau pemilu kemarin kan dia bisa milih di tempat lokasi Iya, kerja gitu. Misalkan di luar negeri pun masih bisa noblos gitu kan. Ada tempatnya, Nah, kalau betul, untuk TPS. pilkada ini berarti harus pulang ke daerah Iya, Jawa Tengah itu ya. Betul, dan kami harapkan mudah-mudahan yang merantau menyempatkan diri untuk pulang. Dari Berarti kalau 27 untuk November. pemilihan bupati, untuk tingkat kabupaten ya bupati, berarti dia harus pulang ke kabupatennya. Terus kalau untuk pilkada yang di Jawa Tengah, untuk Jawa Tengahnya bisa nggak di area kota Jawa Tengah, nggak selain di kabupatennya sendiri? Iya, misalnya di kampung halaman tuh. Iya. Kalau milih kan tadi nyambung sama yang pemutahiran. Jadi pendataan kita itu udah didata sama Pantarlih tadi. Iya. Kita masuknya DPT mana? Mestinya di tempat tinggal kita kan. Kalau kita orang Kalibening,
RT mana, RW mana, masuk TPS mana, desa mana. Nanti namanya ada di situ. Mestinya menggunakan. Noblosnya juga harus di situ juga. Iya betul. Kecuali ada DPTB. DPTB itu orang sini sudah secara DPT, tapi kerjanya misal di Pekalongan karena dekat. Pada hari H dia mau nyoblos di Pekalongan. Iya. Lah dia minta surat pindah milih ke Pekalongan. Oh, ada surat pindah milih. Iya, mengurus ke PPS tempat. Kalau orang Kalibening ya Kalibening, orang Gunung Sari ya ke Gunung Langit gitu. Itu Laporan. untuk yang untuk tingkat apa namanya provinsi berarti bukan untuk tingkat kabupaten. Ya, kalau sudah beda kabupaten nanti dapat surat suaranya satu cuma milik gubernur. Tapi kalau misal kerjanya ke Banjar ya di rumah sakit Banjar masih dapat 2 karena masih di kabupaten sendiri. Oh gitu. Gitu. Iya. Selama masih di Jawa Tengah. Kalau sudah ke Jakarta, keluar kota udah Nggak bisa ya. Berarti harus pulang ke daerahnya. Iya. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi Mas. Kopi. Kalau tentang pemungutan suara itu Mas, ini agak penasaran juga. Kalau misalnya orang-orang tuh ada yang berkebutuhan khusus kayak gitu Mas. Tadi kan udah dijelasin yang misalnya kebutuhan khususnya misalnya sudah berada di luar daerah gitu. Bagaimana saya ternyata ada surat yang untuk pindah milih gitu ya Mas ya. Iya. Nah ini kalau kebutuhan khususnya itu orangnya misalnya buta, terus misalnya tunarungu gitu, itu sebagai tim penyelenggara pensuksesan pemilu itu ada yang untuk ngurus orang-orang kayak gitu atau enggak sih? Iya. Jadi berkebutuhan khusus, kemudian disabilitas, lansia, orang sakit itu ada fasilitas. Ada fasilitas. Ya, kalau tunanetra itu memang masih bisa beraktivitas, masih bisa ke TPS, itu ada alat bantu tunanetra. Kalau kan tidak semua orang tunanetra bisa ya pakai alat itu, braille itu. Tapi kalau misal dia menghendaki, boleh pakai pendamping. Pakai pendamping. Iya, 4 tadi itu orang sakit, berkebutuhan khusus, lansia. Itu boleh minta pendamping gitu loh. Caranya ya datang ke TPS, C pemberitahuan tadi yang sudah dibagi itu. Terus nanti minta di KPPS 45 yang bagian daftar hadir itu dia lapor bahwa saya butuh pendamping gitu. Tapi syaratnya 4 tadi itu. Nanti pendamping disarankan itu dari pihak keluarga karena ini kan urusannya dengan pilihan ya. Iya. Walaupun berjurgil. Ya betul. Walaupun dari KPPS sebenarnya KPPS 4 dan 6 itu boleh mendampingi. Kalau tidak ada pihak keluarga gitu. Tapi kami sarankan pihak keluarga aja supaya pilihannya tepat gitu loh. Jadi kan jika dari pihak keluarga tidak ada mungkin bisa diwakilkan dari panitia KPPS ya. KPPS juga bisa ya. Tidak hanya itu Mas. Jadi kalau bahkan yang tidak bisa datang ke TPS gitu. Misalnya tidak bisa jalan tapi pengen banget milih karena dia punya hak untuk milih, itu ada fasilitas namanya KSK. Kotak suara keliling gitu. Kotak suara keliling. Iya, tapi pelayanannya nanti setelah jam 12 ya. Jadi salah satu keluarganya yang sehat, misal yang sakit ayahnya gitu, anaknya yang sehat datang ke TPS bawa C pemberitahuannya ayahnya itu. Dia daftar ke TPS bahwa ayahnya pengen milih tapi tidak bisa jalan, itu posisi di rumah. Jadi dari petugas bawa kotaknya itu kemana-mana itu Bu? Enggak ya harusnya gitu ya. Ya harusnya bawa kotaknya kemana-mana, kira bawa kotaknya kemana-mana gitu keliling gitu. Nanti dimasukin sakit gitu kan. Kalau ingat zaman dulu pernah gitu loh, digotong sampai puskesmas, sampai mana pernah. Gitu. Ya, kalau sekarang regulasinya lebih gampang. Jadi nanti KPPS 46 didampingi saksi, PTPS, bahkan mungkin aparat polisi itu akan mendatangi rumahnya, tapi bawahnya plastik kresek hitam. Kenapa plastik kresek hitam? Supaya nggak kelihatan. Gantinya kotak itu plastik kresek hitam. Oh gitu. Ya jadi panitia nanti udah bawa daftar hadir, bawa tinta, bawa plastik kresek hitam itu. Datang ke yang tadi udah melapor itu jam 12 lebih. Nanti di kamarnya juga nggak boleh disaksikan. Kalau misalnya
nggak bisa ya dia pakai pendamping berarti anaknya nanti gitu loh. Tapi kalau cuma yang sakit misal tangannya masih bisa kan masih bisa gitu. Sebenarnya tugasnya Anak pilihnya. itu ya Pak, apa namanya? Sangat berat banget ya. Itu kan riskan banget itu. Iya. Sangat riskan sekali itu. Gila aja bawa plastik kresek isinya suara itu kalau ditukar-tukar sebenarnya kan bisa. Iya, Kalau memang itu dari lumayan. panitia itu nggak mempersiapkan sedemikian rupa bisa bahaya juga sebenarnya ya. Iya. Tapi ya itu makanya tadi ada PTPS. PTPS kan pengawas ya jajaran Bawaslu. Kemudian ada saksi. Saksi dari masing-masing pasangan calon juga ikut menyaksikan dan bahkan bisa bersama aparat. Kalau memang di TPS itu ada aparat yang berjaga, misal polisi atau dari TNI jajaran kan mereka diajak supaya tidak terjadi apa yang dikhawatirkan Mas Marcel tadi. Tidak diocak apa di Bawa curangi gitu lah ya. Kresek Ya kadang-kadang kan ada apa kok yang kardus apa sih itu ya kan dulu kan kasus-kasusnya itu katanya itu aja bisa dimainin apalagi pakai kresek itu sebenarnya sangat riskan Ya, kan. nambahin sedikit pertanyaan tadi ya. Lokasi TPS itu harus ramah disabilitas. Jadi ada orang disabilitas daksa misalkan pakai kursi roda ya, harus bisa buat fasilitas kursi roda. Terus kotaknya juga kita naruhnya jangan. Nah, meja ini nih paling bagus ini supaya orang yang pakai kursi roda juga bisa masukkan suara-suaranya secara mandiri gitu. Jadi disabilitas berkebutuhan khusus itu benar-benar difasilitasi oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS itu, KPPS. Pendampingan juga difasilitasi. Tata caranya cuma ngisi pendamping, siapa yang dampingi, dan pendampingannya itu berbeda-beda. Kalau yang sampai daksa tidak punya tangan juga boleh dicoploskan sama pendampingnya. Tapi kalau hanya akan ada yang pendamping lansia, cuma jane calon yang itu nomor berapa gitu. Dan nanti pendampingnya cuma ngasih tahu mau milih apa sih, mau milih yang ini kalau pilihannya ibu atau pilihannya bapak. pendampingnya juga yang harus orang yang kalau orang gagu bilang bingung juga kan ya. Pendamping ya paling tidak harus yang bisa dampingi dong. Masa gagu jadi pendamping juga. Orang gagu biasanya orang muda juga kan gitu. Udah nggak tahu ini orangnya yang mana, orang mana. Nah, itu Nggak saya tampil, yang Pak. Itu susah juga sudah. Itu sebagai pendampingnya juga Makanya berat jadi pusing juga. KPPS. Betul. Berat jadi KPPS kalau nanti mas baca ya PKPU yang kami pelajari, keputusan KPU bahkan KPPS 45 itu paling tidak harus tahu sedikit bahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi dengan yang Berarti memang yang disabilitas. memang harus persiapannya memang luar biasa. Iya. Terus tata cara sama orang disabilitas juga nggak boleh kasar gitu loh. Saya praktek ya, harus ditepuk dulu gini mas. Oh gitu. Iya. Jadi KPPS kan dulu viral ya abdi negara ya. Ya. Karena abdi negara memang tata cara sampai etikanya juga diatur kok. Sudah diatur Iya. semua ya. Soalnya kan kadang ya itu juga misalnya kayak apa ya ngapunten misalnya matanya buta Ya, betul. gitu kan iki nyoba sih ngendi gitu kan. Udah buta, gagu lagi. Pusing juga itu sebagai Apa amat petugasnya. Tapi karena warga negara disabilitas mental aja dapat hak suara kok. Selama dia masih kira-kira mampu dikondisikan di TPS, tidak mengganggu, membuat ricuh kan memang beliaunya punya hak suara gitu. Semua warga negara Indonesia one man one vote itu kembali. Jadi satu orang itu punya satu suara, sama lah kita semua suaranya satu. tapi kalau disabilitasnya itu idiot terus misalnya ODGJ itu baru saya enggak pikiran saya ODGJ itu tapi kakaknya masih ada kakaknya itu kan iya bisa ditulis kakak Iya. juga ya Mas Iya. Adi ya itu kan ada undangannya juga kan. Iya, betul. ODGJ ini gimana mas? Itu bisa dimaklumkan atau ya memang harus wajib juga ya sebenarnya wajib ya. lah nyoblos kartu nyoblos Selama dia masih bisa menggunakan kewajibannya itu kan ya masih dilayani. Tapi kalau misal itu mengganggu ya mestinya sudah tidak usah lagi kan. oh Sebatas dia masih bisa didampingi kan. Kalau sudah tidak bisa, misal ngamuk-ngamuk masa dia mau menggunakan
malah Kok mengganggu, nyoblos ngamuk. Kalau mau noblos noblosin. Lo mau noblos apaan? Bah. malah mengganggu proses yang semestinya gitu. Ya. Itu Lama-lama gue jadi gila nih. soalnya berarti misalnya kalau selama orang itu bisa didampingi, Iya. misalnya kayak walaupun idiot, Iya, mungkin betul. idiot atau autis selama bisa didampingi berarti masih tetap bisa gitu. Bisa, bisa itu karena memang mereka punya hak. Nah, Semua warga itu negara. ada ini nggak sih Mas? Misalnya saya sih nggak tahu ya, tapi untuk mereka tahu bahwa pasangan itu satu ini, dua ini, tiga ini, itu sebenarnya kalau Mas Andi sendiri ada sedikit tahu tentang kampanye mereka untuk orang disabilitas apa enggak sih? Loh, kalau ranah kampanye ini kita penyelenggara paling tidak masuk ke ranah itu Oh, ya. bisa, Kecuali kampanye yang difasilitasi KPU kan ada kayak debat ya, debat publik itu kan salah satu fasilitas dari KPU untuk pasangan calon. Kemudian ada banner-banner juga yang resmi dari KPU gitu. Kalau ke komunitas disabilitas saya kira saya sendiri belum pernah melihat gitu ya sampai ke arah Ya mungkin karena di daerah Kali Bening ini khususnya memang jarang yang seperti itu mungkin Ya. jadinya kan jarang ditemuin gitu. Oh, Mas Andi, tadi kan Ya, udah Mas. dijelaskan banyak ya tentang apa tahapan-tahapan untuk memilih dan juga yang tadi Mas Marcel tanya itu agak lumayan. Ya sebenarnya selain lucu memang penasaran juga sih Mas Ya. untuk apa orang awam gitu. Nah selanjutnya ini Mas, tadi kan juga sempat juga Mas Andi mengatakan saksi untuk pasangan calon. betul. Nah, itu ada nggak sih untuk syarat-syaratnya? Soalnya kan saksi gitu loh. Misalnya ada kartu yang diwolak-walik kayak itu kan riskan juga ya Mas ya. Ada syaratnya nggak sih Mas itu? Kalau syarat saksi itu kan berarti pilihan pasangan calon ya. Pasangan calon itu sendiri mereka yang milih. Mestinya ya syarat mereka sendiri cerdas gitu kan. Tahu aturan surat sah tidak sah, tahapan pemungutannya seperti apa. Tapi kalau dari kami, dari penyelenggara, kalau saksi yang penting adalah dia datang ke TPS bawa surat mandat dari mandat. pasangan calon, wajib itu. Oh memang berarti saya memang diperintahkan untuk menjadi saksi. Iya, dari pasangan calon besok tanggal 27 November. Itu pakai enggak surat mandat. Mas Andi apa namanya lebih diperkuat untuk disumpah dulu atau apa? Enggak, Ya, enggak. itu kan itu lebih ke peserta, ke pasangan Oh, calon gitu ya. gitu ya. Kalau yang disumpah itu kami penyelenggara KPPS dengan penyelenggaranya ya? petugas ketertiban itu nanti pertama dibuka ucap sumpah janji. Kalau saksi itu tadi syaratnya satu ya Mas ya. Harus bawa surat mandat itu. Kemudian yang kedua nggak boleh pakai atribut. Walaupun mereka itu mewakili pasangan calon atau mewakili parpol itu nggak boleh pakai misal nomor urut, kaos-kaus itu. Kaos-kaos Atau Gambar pakai. mungkin misalkan gambar kebo gitu. Ya, itulah. Itu nggak boleh. Syaratnya itu. Dan masing-masing paslon itu di surat mandat boleh 2 orang. 2 orang di dalam surat mandat menugaskan A sama B gitu. Oh, menjadi saksi. Atau Mas Komeng sama Mas Marcel gitu. Cuma pas pelaksanaan pemungutan dan perhitungan di dalam TPS itu yang diperbolehkan setiap pasangan calon cuma satu. Yang satu gantian di luar. Oh, Misal capek, pengen ngerokok, ngantuk, nanti bisa gantian itu. Cuma yang boleh di dalam itu satu. Kalau syaratnya saksi pas 27 November gitulah. Ya mestinya kalau masalah standar apa itu mereka sendiri pasangan calon yang menentukan ya. Oh, iya. Itu di semua pemilu. Iya, Peraturan di semua pemilu nggak tahu iya itu. Pak, harus pakai surat mandat gitu. Surat Dan harus satu orang di dalam itu memang di pemilihan presiden pun pemilihan pilkada atau itu memang harus satu. Iya, aturannya dari kemarin pemilu sampai pilkada ini masih sama. Kalau saksi boleh 2 orang, satu mandatnya, cuma yang masuk di TPS cuma satu. Gitu. Dan sebenarnya sih aturannya harusnya datang sama ya jam 7 pagi ya. Pembukaan TPS kan jam 7 pagi, tapi selama mereka datang terlambat tapi bawa surat mandat masih tetap diterima. Oh gitu. Cuma dia nggak boleh protes
ketika ada hal yang dia belum datang gitu. Misal datang jam 11. Oh, itu kesalahan. Tapi dia dengar dari orang-orang tadi jam 10 ada kejadian seperti ini. Iya, iya. Dia protes yang tadi dia nggak lihat kan nggak boleh gitu. Dia mempunyai hak untuk bertanya atau apa ketika dia sudah menyaksikannya di situ. Berarti dari pihak PPK selalu stay di tempat pemilihan juga gitu? Enggak, PPK kan terbatas ya, kita hanya 5 orang. Oh, 5 orang. Kecamatan, kalau di Kalibening ini ada 16 desa, ada 76 TPS besok untuk pilkada ini. Kita hanya mantau lah, kan ada teman-teman kita juga PPS yang 3 orang tiap desa. Mereka juga mantau tugas sepenuhnya di KPPS kan sudah ada 7 orang. 7 orang KPPS dibantu 2 orang petugas ketertiban di pintu masuk dan di pintu keluar gitu. Oh, berarti stay-nya berarti tetap dari pusat-pusatnya aja ya. Nanti kalau di TPS-TPS-nya itu dari PPS-nya sendiri, Iya, 3 orang itu ya. Betul, 3 orang. Betul. Kalau itu Mas, apa selain tadi udah dijelasin tentang saksi dan sebagainya, tapi ada penjelasan khusus apa nggak sih Mas kalau tentang KPPS itu? Oh iya. Jadi salah satu tugas wajib ketua KPPS ya. Di KPPS 7 itu kan ada satu ketuanya. Yang memimpin dari awal sampai akhir itu namanya ketua KPPS itu. Atau KPPS 1 kita sering punya. KPPS kan ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 gitu. KPPS 1 berarti ketua. Itu yang punya kewajiban secara berkala. Awal buka menjelaskan tata cara pencoblosan. Jadi pemilih datang menunjukkan C pemberitahuan sama KTP ke KPPS 45, dicocokkan sama DPT, cocok nih orang. Berarti nanti dia tanda tangan di daftar hadir di KPPS 5. Setelah di KPPS 5 nanti dipersilahkan nunggu ngantri ada 20 kursi di dalam TPS itu yang buat ngantri. Setelah nanti ada bilik yang kosong nanti kan ketua KPPS manggil gitu. Oh iya. Dikasih surat suara, terus pemilih ke bilik menggunakan hak suaranya, dilipat lagi, terus masuk kotak. Nanti terakhir ketemu KPPS 7 harus celup tinta ya, wajib di bukunya sampai penuh gitu. Lah, salah satu kewajibannya tadi, kembali ke masalah tadi itu harus secara berkala itu ketua KPPS menjelaskan tata cara itu tadi. Tata caranya tidak boleh bawa HP pemilih, dititipkan dulu, besok jangan lupa ya, jangan ngotot nanti lagi menggunakan hak suaranya di foto itu nggak boleh. Oh itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ada tindak pidananya. Ya betul. Oh itu termasuk tindak pidana juga? Pidana pemilu itu. Pidana Ya, kan ada luber rahasia ya. Nah itu rahasia itu sampai nggak boleh. Padahal pilihan sendiri tapi nggak boleh didokumentasi. Salah satunya itu. Terus cara nyoblosnya nanti diterangkan harus ada di kolom, jangan keluar nanti suaranya tidak sah. Cek kalau surat suara yang diberikan itu sebelum coblos itu Mas, buka dulu kan di bilik, dilihat warnanya, gambarnya bagus nggak, ada sobekannya apa enggak, ada tulisannya apa enggak gitu. Kalau misalnya rusak, itu boleh minta ganti sebelum digunakan. Tapi cuma satu sekali. Cuma sekali? Iya, pergantian surat suara itu cuma minta satu. Lah, kegiatan-kegiatan di TPS itu, tata caranya harus ketua KPPS itu berkala menyampaikan kepada pemilih yang datang gitu. Berarti kalau petugas KPPS itu tetap harus menjelaskan gitu ya, misalnya Iya, udah betul. ada yang datang gitu, Iya. iki lo kayak gitu Iya, ya. tata caranya yang penting ya harus memeriksa surat suara, terus nyoblosnya di dalam kolom gitu. Setelah itu dilipat kembali seperti semula, dimasukkan ke kotak yang benar. Kan ada 2 kotak besok nih, satu kotak gubernur, wakil gubernur, yang satu kotak bupati dan wakil bupati. Bupati dan wakil bupati besok warnanya biru muda. Biru muda. Ya. Kalau yang gubernur dan wakil gubernur warnanya merah marun. Oh, berarti nanti dijelaskan juga ya sama Dijelaskan secara ketua berkala. KPPS. Terus ketika ada waktu senggang, ketua KPPS wajib menjelaskan. Insya Allah semua pakai pengeras suara kok, supaya orang yang di luar TPS juga bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan, pengarahan supaya warga lebih tahu tata cara menggunakan hak pilihnya besok di TPS. Iya. Saya anggota KPPS itu kerja keras juga ya. Sangat ekstra. Iya. Harus Hak menjelaskan di negara itu Mas Iya, Marcel. menjelaskan orang-orang yang
bodoh seperti saya. Itu kan rutin, udah berapa kali nyoblos kan? Ya udah berapa Ya. kali. Tapi kan telat terus Mas Andi. Jadi saya nyampe siang jam 12 baru ngobrol. Jadi keterangannya juga udah buru-buru kan. Iya kan? Dengar keterangannya. Orangnya udah mungkin petugas-petugasnya udah ya udah ngurusin yang lain lah, apa harus ngurusin yang lain. Oke. Sebenarnya kan di cek pemberitahuan kalau mau dibaca itu kan ada jam dibagi. Iya. Misal sekarang satu TPS itu jumlah pemilihnya itu kan di DPT maksimal 600. Ada yang 500 sekian, ada yang 400 begitu. Itu dibagi nomor 1 sampai nomor berapa, jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 supaya nggak menumpuk sebenarnya itu. Biar nggak datang bareng-bareng gitu. Nah, kalau kita cermat baca, namun itu nggak wajib ya. Kalau misal kita dapat jatah tulisannya di jam pemberitaan itu jam 10 sampai jam 11, tapi kita lebih kasih karena nanti siang ada acara ya boleh. Jam 8 datang ke TPS juga boleh, tetap dilayani kok. Itu kalau penutupannya itu sampai jam berapa biasanya? Pemungutan itu jam 1. Jam 1. Tab ketika tidak ada orang ya. Tapi misal ngantri ini udah jam 1, tapi di daftar hadir masih ada orang 10 ya dihabiskan orang 10 itu. Oh ditunggu. Tapi ketika nggak ada yang ngantri, sudah nggak ada pemilih di situ, jam 1 ditutup. Sudah selesai. Jadi tetap Jam nunggu, 13. tetap nunggu datanya habis dulu ya. Ya, jam 13 waktu tempat nanti di semua TPS pasti ada jam. Nanti kalau nggak ada jam, kan jam kita sendiri-sendiri ya. Nggak saya pakai jam nanti kurang, jamnya pemilih Oh iya. lebih gitu. Nanti di setiap TPS juga ada jam, waktu setempat gitu. Sambil itu Mas, Oke ya. unjukannya. Ya, makasih. Seadanya aja ini ada pisang dan itu. Sehat Oke ini. lah ini. Iya. Nyantai aja. Oh. Nah, itu kalau ngomongin tentang DPT ya Mas, saya juga belum tahu banget tuh tentang DPT. Tapi sedikit yang saya tahu itu selain DPT itu ada DPTB, Ya, ada betul. DPK juga. Itu Ya. Mas Andi bisa dijelasin apa enggak sih itu? Iya. DPT itu daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Ya, itu yang dimutakhirkan Pantarlih tadi lah, beberapa bulan sebelum itu. Itu namanya DPT. DPT itu semua warga negara yang sudah berhak memilih itu terdaftar di DPT. Kalau DPTB singkatannya daftar pemilih tambahan. Itu pemilu kemarin pakai DPTB ya. Sekarang namanya masih DPTB, cuma menjadi pindahan. Yang saya sebutkan tadi orang kerjanya di sini. Oh iya. Kan kemarin daftar ke PPS tempat ini, saya tugas di Wonosobo rumah sakit. Nah itu nanti lah mau milih di mana nih, di Wonosobo di TPS 7 desa apa. Lah nanti dia jadi DPTB. Pindahan itu ke TPS tujuan Wonosobo atau orang Pekalongan lah ya. Kita kan dekatnya ke Pekalongan, contohnya Pekalongan aja, orang Paninggaran mau tugas di sini pas hari H itu. Tapi dia udah daftar ke panitia dulu. Mau nyoblos di TPS Kalibening, TPS 1 di Balai Desa Kalibening itu misalnya. Puskesmas kan ikutnya TPS 1 Kalibening. Nanti dia jadi di DPTB itu daftar pemilih yang pindahan. Aslinya orang Pekalongan cuma menggunakan di Kalibening gitu, di desa kita ini. Kemudian yang terakhir DPK. Daftar pemilih khusus. Itu kalau di Pilkada namanya daftar pemilih tambahan. Jadi ini orang-orang yang benar-benar namanya manusia ya. Dulu itu tidak terdata. Udah DPT kan harusnya sudah terdata semua ya. Setiap rumah udah kan. Ada kalanya yang kelewat gitu loh. Atau orang yang pindah domisili. Misal gini, orang Kaliboja yang dekat aja ya, perbatasan Pekalongan orang Kaliboja nikah nih sama orang Kalibening. Dia kemarin pendataan kan DPT-nya di Kaliboja kan, DPT-nya di Kaliboja, tapi dia udah nikah Kalibening dan udah pindah ke pendudukan. Udah ngurusi pindah ke sini, pada hari H dia udah punya KTP elektronik atau biodata yang ada fotonya itu. Di RT Kalibening, RT 1 RW 1 gitu. Dia datang. Itu namanya DPK. Tambahan ya itu. Satu orang yang benar-benar tidak terdaftar, kedua orang yang sudah pindah domisili tapi sudah punya KTP ya wajib dan dia harus ke TPS sesuai dengan alamatnya. Misal RT 1 RW 1 di TPS 1 Kalibening harus ke situ, nggak boleh ke TPS Desa Kalibening yang lain. Oh begitu. Iya harus sesuai dengan alamat KTP-nya. Itu namanya DPK. Kalau singkatannya daftar pemilih khusus. Cuma
Kalau di pilkada ini jadi daftar pemilih tambahan gitu. Kalau di pilkada ya. Iya, ada sedikit beberapa nomenklatur yang agak berbeda antara pemilu kemarin yang 14 Februari dengan pemilihan pilkada serentak yang 27 November itu. DPT daftar pemilih tetap, DPTB daftar pemilih tambahan kalau di pilkada jadi pindahan, terus DPK daftar pemilih khusus yang kalau di pilkada ini menjadi daftar pemilih tambahan. Gitu. Daftar pemilih tambahan. Iya, karena ditambah. Tapi kalau tadi itu agak jadi pertanyaan juga itu Mas. Misalnya saya ini orang Kalibening, saya kan emang orang Kalibening. Terus mau milih, tapi saya kerja di Pekalongan. Berarti saya daftarnya itu ke TPS di Pekalongan atau saya ngabari TPS ini gitu. Dua-duanya bisa. Cuma lebih baiknya ke TPS asal dulu. Oh, gitu. PPS lah. PPS. Ini DPTB itu kan H-7 berarti besok ini udah ditutup. Gitu loh. Jadi enggak sewaktu-waktu bisa daftar ya. Jadi yang terakhir 4 alasan yang terakhir DPTB itu ditutup besok. Misal mau tugas di Pekalongan. Berarti besok harus daftar ke PPS setempat di sana. H-5, H-4 itu berarti udah nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti harus memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Iya. Ya kalau udah apes-apes saya udah kayak gitu, berarti ya mau nggak mau golput berarti apa gimana? Ada apa hal lain lagi yang Ya nggak golput, mau nggak mau harus noplos dulu di tempat kita sendiri. Ya udahlah kok kerja aja nggak noplos, ya nggak boleh. Nggak boleh juga. Noplos kan wajib gitu ya. Kewajiban kita sebagai warga negara kan wajib untuk menggunakan. Saya kira kayak gitu. Nggak bisa. Kalau kayak gitu ya semuanya orang pada udah Takut disalahgunakan, makanya data harus valid sih orang mana ya noplosnya di mana itu. Kalaupun mau pindah sudah difasilitasi jauh-jauh hari itu. Memang terakhir adalah H-7 besok. Itu udah selesai, tidak boleh ada terakhir hari besok ya. Ya. Berarti selain di penyelenggaraan TPS itu dan sebagainya, berarti untuk manajemen dari penyelenggara juga tentang bagaimana cara milihnya, orang-orangnya, data-datanya itu sebenarnya harus jauh-jauh hari diberitahukan juga ya Mas? Ya. Kita memang sering sosialisasi tapi memang mungkin kepedulian kepada pilkada kan partisipasi memang agak kurang ya. Mudah-mudahan pilkada sekarang lagi ada komunitas seperti Taken ini peduli sama pilkada, mudah-mudahan lebih masyarakat lebih tahu lah. Ya. Cuma sayang ini kok udah mendekati banget itu. Sampai kan sebulan 2 bulan yang kemarin kan akan lebih bisa dilihat oleh pemirsa lah, oleh masyarakat Kalibening pada umumnya gitu. Minum ya Mas. Saya mau kali sama Silakan. kopinya ini. Ini apa namanya? Busil, Tales. Tapi ngomong-ngomong tentang pemungutan suara itu ya Mas Andi. Kalau pemungutan suara kan setahu saya terkadang ada juga yang dilakukan pemungutan suara ulang ya, atau PSU. PSU betul, Mas. Itu apa aja sih yang maksudnya hal-hal apa saja atau faktor-faktor apa saja yang kenapa kok bisa terjadi PSU itu? PSU itu karena terjadi pelanggaran lah ya, tidak sesuai aturan pada saat pemungutan suara. Contohnya itu ada satu orang bisa milih di 2 TPS menggunakan. Misalnya sekarang dimungkinkan banget gitu. Pernah ada juga ya yang pengalaman seperti itu pernah. Kalau pernah sih kayaknya belum ya. Di wilayah kita kalau bisa enggak. Negara nggak pernah terjadi itu. Tapi yang menyebabkan PSU salah satunya itu. Makanya ada celup tinta itu kan, supaya tidak boleh milih sampai 2 kali. Misal yang saya ceritakan di awal, kalau masih ingat Mas tadi Kaliboja menikah ke Kalibening gitu. Iya udah noplos di sana. Nanti cek DPT online-nya masih di Kaliboja loh. Berarti dia masih dapat sih pemberitahuan di Kaliboja Pekalongan. Padahal jarak ke Kalibening kan dekat ya, karena kita perbatasan kan. Ini kan perbatasan Banjarnegara sama Pekalongan. Dia pulang ke Kaliboja dulu. Dia nyoblos pakai yang C pemberitahuan karena DPT-nya di Kaliboja, di rumah orang tuanya. Dia nyoblos. Terus dengan sengaja
sebagus-bagusnya tinta kan pasti bisa diakali kalau orang mau curang kan. Pakai apalah, bensin atau apa ya saya nggak tahu misal. Dia bersih terus pulang ke istrinya sini kali bening. Dia bawa KTP yang DPK tadi kan tambahan kan boleh kan kalau DPK karena dia udah punya KTP. Tuh kalau itu sampai ketahuan dia menggunakan di suara di 2 TPS itu PSU. Langsung PSU. Iya, pemungutan suara ulang gitu. Berarti, terus ada lagi salah TPS ini. Kalau itu kan agak sih mungkin terjadi tapi susah ya. Yang sering terjadi ketidaktelitian KPPS di desa kan TPS nggak cuma satu kan. Di Kalibening aja ada desa Kalibening 7, Balibombong 8 gitu. Misal dia DPT-nya atas nama, saya pakai nama Slamet lah ya. Yang paling banyak di Kalibening kan nama Slamet ya, banyak kan? Nama Slamet, harus namanya banyak sedesa Slamet gitu. Dia harusnya terdaftar di TPS 1 Kalibening gitu. Tapi malah dia datangnya ke TPS 2. Diterima. Karena di situ ada nama Slamet juga. Iya. Salah. Makanya petugas KPPS 4 biasanya udah hafal orang-orangnya. Harus cocokkan nih foto KTP gitu. Tapi itu bisa saja terjadi kalau misal rame banget, KPPS 4-nya tidak terlalu teliti, yang bukan semestinya nyoblos di TPS menggunakan suara di TPS 2 kok menggunakan di situ ketahuan, itu PSU, pemungutan suara ulang itu. Jadi proses-proses yang tidak sesuai aturan itu menyebabkan pemungutan suara ulang PSU. Harus benar-benar teliti ya. Iya. Supaya tidak ada kecurangan, kembali lagi satu suara. Kita itu punya hak dan kewajiban satu suara itu. Satu one man one vote itu satu. Kalau itu Mas Andi tadi kan udah dijelasin juga ya sama Mas Andi tentang apa tadi yang PSU dan sebagainya itu saksi. Nah ini kalau saya kadang kan yang agak mungkin agak sering terjadi misalnya itu nyoblos apa tentang yang diberitahukan iki loh nyoblosnya kayak gini itu kan mungkin ada yang belum tahu Mas. Nah berarti kalau misalnya nyoblosnya salah itu PSU apa bagaimana? Enggak. Oke, nyoblosnya salah. Misalnya nyoblos salah kayak nyoblosnya luru apa gitu. Kalau itu enggak PSU, kalau itu maksudnya suara tidak sah. Suara tidak sah. Batal ya. Ya nanti di perhitungan suara kan ada suara sah dan ada suara tidak sah. Kalau surat suara sah itu syaratnya yang pertama harus ada tanda tangan ketua KPPS, itu wajib. Yang jarang masyarakat tahu ya, tanda tangan ketua KPPS di surat suara itu ada kolomnya tanda tangan itu wajib. Jadi surat suara harus ada tanda tangan ketua KPPS. Kemudian tata cara pencoblosan itu selama di surat suara nanti kan ada kolom ya. Besok kan calonnya 2 ya kalau kita gubernur. Tuh kan ada kolom begini di dalam surat suara. Terus nanti ada setelah ada tulisan di bawahnya kan ada kolom garis sendiri. Iya. Nah, itu selama mau berapapun coblosannya di situ sah selama tidak keluar dari garis kolom itu. Dan hanya misal 10 coblosannya harus di pilihan yang satu ini. Kalau misal di sini 9, di sebelahnya 1 ada dua pilihan yang kecoblos itu sudah nggak sah. Mau berapapun banyaknya di surat suara itu yang penting dalam satu kolom pasangan calon. Tuh. Kalau ada garis lah ya. Ya, kalau ada 2 atau berapapun itu suaranya nggak sah. Kemudian kalau surat suara misal robek sampai mengenai yang kolom tadi itu, makanya harus hati-hati memperlakukan surat suara. Kalau robek mengenai kolom itu jadi tidak sah. Tapi kalau robek cuma di pinggir, tidak sampai ke kolom, masih sah. Kemudian surat suara kan dilipat ya. Iya. Kalau misal kita nemu di tengah itu sobek pas dibuka gini, tapi sobekannya masih di lipatan, bekas lipatan, kertas dilipat, tapi sobekannya masih di lipatan itu masih sah. Itu masih sah. Ya. Kalau soalnya kan setahu saya kalau mau nyoblos itu kan udah dilipat juga kan sama timnya kan ya. Ya betul. Nah itu berarti kalau lipatannya sobek sedikit itu masih sah. Masih sah. Sobek banyak pun kalau di lipatan masih sah. Kalau di bekas lipatan. Cuma kalau sobek di bukan bekas lipatan tapi mengenai kolom itu nggak sah jadinya.
Ya, itu berarti memang dari petugas apa namanya KPPS itu memang udah ada pembelajarannya tersendiri ya. Iya, udah ada bintek. Jadi kami PPK punya kewajiban bintek KPPS 7 orang sudah kami bintek kemarin. Kemudian sekarang ini hari-hari ini sekarang pemantapan. Jadi dibintek ulang oleh PPS. Termasuk jenis surat suara yang sah yang seperti apa gitu. PTPS juga sebagai jajaran pengawas di tingkat TPS juga sama, punya pemahaman yang sama gitu loh, surat suara sah lagi berarti sama orang KPU ya. Ya. Itu pembelajarannya memang dari KPU ya? Iya. Jadi kalau penyelenggara itu semua aturannya KPU yang buat. Rumit tapi asik lah. Makanya di awal ngobrol tadi syarat jadi KPPS saya bilang kan harus hobi. Kalau yang nggak hobi ini terkekang aturan ini banyak banget. Hobi menjadi panitia itu sangat sulit. Ya. Menjadi panitia. Oh, tapi itu hobi ya Mas. Soalnya kan kalau dilihat-lihat, kalau didengar-dengerin dari cerita Mas Adi itu emang sekompleks itu jadi penyelenggara ya. Iya. Enggak. Kalau bayan kita kan penyelenggara ya nyiapin tempat coblos. Iya, kita ya nyoblos gitu. Tapi ternyata dipikirnya masyarakat yang dia nggak tahu kan memang kayak gitu kan. Ternyata memang harus ada pembelajaran yang khusus gitu. Sebenarnya sama kok Mas Iki. Barangkali teman-teman ini Taken juga punya kegiatan ya, kan ada aturan cuma kan nggak ditulis kan, tapi masing-masing punya aturannya. Tapi karena ini hajatnya negara, itu aturannya ada, PKPU, undang-undangnya itu ada. Jadi panitia olahraga aja, secara nggak langsung ada aturannya kan, dari meeting gitu, masuk lapangan kalau sepak bola ya nggak boleh liar, nggak boleh fitness. Cuma kan kalau semua kegiatan aturan ada. Gitu. Kalau yang lain-lain kayak gitu kayaknya simple lah kalau KPPS ini memang menurut saya lumayan rumit sih ya. Cuman ya gimana tadi ditekanin hobi. Memang harus hobi. Harus hobi. Dan dulu. hobinya ini resikonya ini urusannya sama negara. Betul. Ya kan? Bukan sama panitia sama masyarakat kan negara ini. Harus sesuai peraturan perundang-undangan lah. Iya, tapi Mas Adi tadi kan udah dijelasin juga tentang nyoblosnya itu. Nah, ini penyaluran kartu suaranya itu gimana Mas Adi? Maksudnya penyaluran misalnya udah selesai, sudah dimasukkan di kolom. Lah itu nanti sampai ke pembacaan suaranya itu tahapan-tahapannya gimana sih? Penghitungan kan. Penghitungan suaranya. Kalau proses ya di hari H itu pemungutan kan sampai jam 1 ya, nanti ditutup. Setelah itu mulai proses penghitungan. Penghitungan itu nanti buka kotak, dicocokkan dengan daftar hadir, berapa pemilih yang datang, surat suara yang digunakan berapa. Kalau nanti proses dua KPPS dengan semua anggotanya di masing-masing tugas. Nanti ada yang nulis di C hasil itu yang kalau sering orang bilang plano itu. Nanti ketua KPPS membacakan, dibantu KPPS 2, 3 membuka suara, harus dilihat ke saksi ke PTPS ini suara sah atau nggak sah. Nanti semua sampai selesai, pasangan A berapa, pasangan B dapat berapa, itu harus dituliskan di C hasil itu sampai sesuai klop. Besok 2 pilihan kan, gubernur sama bupati. Setelah 2 kotak itu selesai, dimasukkan ke kotak lagi, ada sampulnya itu. Khusus suara sah ya ada sampulnya sendiri, suara tidak sah sampulnya sendiri, tidak digunakan. Keliru coblos mereka masuk ke sampul masing-masing, dimasukkan kembali ke kotak, nanti disegel. Terus kalau untuk penghitungannya itu berarti dari KPPS, dari KPPS kan berarti dari tempat pencoblosan itu kan dikirim ke kelurahan ya. Nah dari kelurahan itu dihitung, belum? Enggak. Nah kalau proses TPS sudah selesai nih, sudah selesai semuanya, nanti ada namanya C hasil salinan, kewajiban KPPS buat C hasil salinan. Kalau yang digunakan satu plano itu kan cuma satu, yang tulis besar itu. Nanti buat C salinan, satu buat ditempel di TPS, nanti hasilnya pengumuman. Kemudian ada yang di luar kotak disampul untuk PPS yang tingkat desa itu. Kemudian ada untuk PPK, untuk KPU, untuk saksi wajib diberi itu hasilnya, C hasil salinan. PTPS diberikan itulah. Kotak kalau semua udah selesai disegel, itu kotak
kirim ke PPS, biasanya di balai desa lah, sekretariat balai desa dikirim. Nah di desa itu cuma ngumpulin, misal ada 7 TPS nih Kali Bening, ya nunggu semua 7 TPS itu kumpul semua rapi selesai, terus dikirim ke PPK. Nah, kalau di PPK ada namanya rekapitulasi di kecamatan berarti ya. Di tingkat kecamatan, di tingkat desa tidak ada rekapitulasi. Jadi rekapitulasi pertama perhitungan pada hari H di tingkat TPS. Setelah itu berjenjang dikirim kotaknya kembali ke PPS, PPS kembali ke kecamatan. Gitu. Nanti dikawal oleh Linmas, kan memang ada bantuan keamanan dari daerah yang bertugas di masing-masing desa 5 orang. Kemudian di kecamatan ada 10 orang. Lah di tingkat kecamatan baru namanya ada rekapitulasi. Nanti rapat pleno rekapitulasi hasil suara, menghitung seluruh sekecamatan dari 76 TPS itu. Dari 76 TPS diplenokan, dirapatkan, dibacakan TPS 1 Kali Bening jumlah suara berapa yang hadir berapa gitu. Direkap sampai selesai 76 TPS sekecamatan. Nanti hasilnya berapa kami umumkan di tingkat kecamatan, ditempel juga. Tuh. Nah, setelah selesai kami berkewajiban ngirim ke KPU kabupaten. Nanti di kabupaten juga diplenokan lagi jumlah suara satu kabupaten. Nanti diputuskan. Ya, yang bupati kan berarti cuma sampai kabupaten ya, diputuskan nanti yang menang yang mana, yang dapat banyak apa itu. Capek banget ya kayak gitu. Lama prosesnya. Ini yang provinsi nanti pleno lagi di tingkat provinsi yang gubernur. Itu kerjanya gitu. kayak gimana saya nggak bisa bayangin. Kita habis nyoblos siang, itu yang nungguin kan sampai jam 12 malam. Ini hasilnya gimana nih? Hasilnya gimana? Sedangkan Paslonnya kalau pemilu kemarin memang sampai malam ya, tapi insya Allah minta dukungan juga kalau tidak terjadi masalah sesuai dengan, kan udah pernah simulasi kemarin di Kecamatan Unggelan, Desa Bondolharjo itu jam 4 sudah selesai hitung 1 kotak. Jadi target kita Kali Bening sebelum maghrib sudah selesai lah. Semua TPS sudah selesaikan, hanya 2 kotak. Dari tingkat kecamatan lah ya. Ya. Itu langsung dikirim langsung ke itu ke kabupaten langsung. Belum, itu tahapannya lama. Jadi pemilihan kan 27 November ya. 27 dan 28 PPS wajib menyerahkan ke PPK kecamatan. Oh iya. Nanti kecamatan itu plenonya 28 sampai dengan tanggal 31 kalau nggak salah ya. Jadi tidak ada istirahat dulu buat mempersiapkan tempat. Barangkali terjadi keterlambatan dari beberapa TPS gitu. Jadi berjenjang. Bukan langsung hari itu enggak. Cepat itu enggak. Ya. Itu memang harus memang ada jangka waktunya paling enggak 10 hari atau berapa hari baru semua total penghitungan. Iya kan ada PKPU tahapan tentang rekapitulasi gitu. Jadi tidak serta-merta pada hari itu saja. Kalau orang habis noblos terus nungguin sampai jam 12 ini siapa ya? Itu kalau pemilu ya, kalau pilkada enggak. Jadi nanti tahapan rekapitulasi itu ada tahapan 4 hari gitu. Selesainya nanti diumumkan kan hampir 1 bulan nanti di provinsi gitu. Kan lama juga prosesnya. Iya. Gitu. Nah itu ada maksimal waktunya apa enggak sih Mas? Ada, diatur semua tahapannya diatur di PKPU 18 ini yang untuk kalau pilkada besok ini tahapan-tahapannya. Kalau udah sampai situ Mas, berarti kan udah rekapitulasi dan sebagainya, berarti kan kalau udah semuanya selesai berarti gong gue menang gitu. Lah itu ada juga nggak yang tugas di situ? Maksudnya yang paslon ini menang gitu. Itu tugas KPU itu yang tugas KPU. Iya, PPK itu udah selesai. Kalau yang selesai. Bupati itu yang memutuskan KPU kabupaten. Kalau gubernur KPU provinsi. Itu kalau kita kan di tingkat kecamatan ya, hasil di kecamatan rekapitulasi nanti diplenokan di tingkat KPU kabupaten. Mereka memutuskan. Kayak gitu Mas. Berarti untuk semua jelas kayaknya kalau dari tahapan-tahapan sampai pemungutan suara sampai ke rekapitulasinya udah jelasin semua sama Mas Andi. Lah untuk harapannya Mas Andi untuk pilkada tanggal 27 besok apa Mas Andi? Harapan saya pertama
pilkada sukses itu sukses. Lah suksesnya itu Jalan dengan baik saja. harapan saya partisipasi pilkada ini mudah-mudahan sama dengan partisipasi pemilu kemarin 14 Februari. Partisipasi kan agak tinggi ya di Kecamatan Kalibening 74% gitu. Walaupun pilkada biasanya memang partisipasi atau tingkat kehadiran masyarakat itu rendah. Itulah. Mudah-mudahan acara ini bisa membantu partisipasi bahwa pilkada itu sangat penting. Milih pemimpin itu memang sangat penting 5 tahun sekali. Sepenting kita nonton timnas gitu loh. Iya. Gak usah disuruh kan, nanti gitu loh ya. Main. Harapan saya masyarakat itu, milih bupati, milih gubernur dan wakilnya itu penting lah mereka pada datang gitu loh. Karena kita di jajaran penyelenggara sudah mempersiapkan semaksimal mungkin tadi itu yang ribet banget itu. Disabilitas semua sudah kita fasilitasi. Dan harapan saya, ayo masyarakat semuanya pada datang lah. Kita milih pemimpin kita kok, gitu loh. Bahwa ini penting. Kalau saya sering mikir ya, sepenting kita mengharapkan timnas menang gitu. Ngangen-ngangen. Emang ngangen-ngangen. Iya. Ngangen-ngangen. Rebu Pon 27 November silahkan datang. Ada 76 TPS di Kecamatan Kalibening ini. Seru juga sebenarnya kayak gitu, harap-harap cemas. Ya ini teman-teman ini jangan suka, pokoknya jangan sampai golput ya Mas. Iya, betul. Harus, soalnya pilkada kan memilih untuk pemilih ketua ya, pemimpin kita ya pemimpin daerah kita sendiri kan. Ya. Masa ini yang jalannya pada rusak berangkat, jangan nggak berangkat. Mungkin bisa diusulkan nanti kalau kalau ada calon-calon yang salah satu mungkin jadi gitu ya, bisa diusulkan. Ini masih batu doang. Sepenting itu, sepenting nonton timnas. Jalan ya rusak di mana Mas? Kali di prioritas. Ya gitulah. Saya sebagai admin delivery itu kan agak sulit juga. Banyak di Banjarnegara ini kan yang jalannya rusak, pasti tahu nih. Di mana-mana itu pasti tahu. Nah itu jadi memang sepenting nonton timnas, jangan sampai golput. Iya. Ya itu mungkin Mas Andi ada tambahan lagi untuk harapannya atau gimana? Ya, sekali lagi harapan saya ya, ayo kita sukseskan pilkada ini. Pada datang ke TPS 27 November hari Rabu, ada 76 TPS, cek di DPT online, kita sebenarnya milih di TPS mana. Datang rame-rame, sekali lagi kalau saya pribadi ya, ayolah ini sepenting nonton timnas, pokoknya saya gitu aja. Kalau masyarakat sudah ngerasa semangat gitu, saya kira nanti akan terpilih pemimpin yang bagus lah. Kalau semangat dari masyarakatnya itu ada. Pokoknya sukses itu. Sukses. Ya, Pilkada tahun ini lancar ya Mas Adi ya. Lancar. Ya mungkin itu pembahasan kita kali ini bersama Mas Khairul Andriansyah, atau lebih enaknya disapa Mas Andi. Ya. Tentang penyelenggaraan pemilu, pilkada juga, tadi lebih fokus di pilkada. Jadi teman-teman jangan lupa pakai hak pilih kita dengan cermat, dengan bijak, dan pastinya jangan golput. Itu pembahasan kita di podcast kali ini bersama Mas Khairul Andriansyah. Dan teman-teman yang mau ikut mensponsori boleh langsung ikutan sekalian. Dan terima kasih untuk Quantum Biliar, Ya. Mas Adi, Big Cafe, dan juga Exat Studio, dan pastinya PPV Studio. Terima kasih karena sudah mensupport acara kami. Semoga semakin jaya dan semakin sukses. Amin. Jangan lupa like, subscribe, and comment di Tekken Production. Saya Komeng. Saya Marcel. Sampai jumpa.